Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila Imam al-Khatimatil Hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid dharain, amin. Nomor 4257. Nomor hadis 4257 terdapat dalam Musnad Firdaus, diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u miftahur rahmah." Doa adalah anak kunci rahmat. Doa miftahur rahmah adalah anak kunci rahmat. Wal wudu'u miftahus shalah. Sedangkan wudu adalah anak kunci salat. Was salatu miftahul jannah. Salat adalah anak kunci surga. Rahmat Allah akan datang apabila kita berdoa. Ketika doa dibaca, baik doa masuk WC, doa selepas sholat, doa safar, doa apa saja, itu adalah pembuka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti dari doa itu adalah ibadah. Bahkan doa adalah inti ibadah. Dalam hadis sebelumnya Nabi bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah otak ibadah. Ketika seseorang betul ibadahnya kepada Allah, maka hatinya mudah berdoa. Ketika ibadah tidak betul, maka semangat ibadah, semangat berdoa itu tidak ada. Merasa malas saja. Tapi ketika ibadah kita betul, doa dengan Allah terasa asik. Lama pun gak terasa. Itu ciri-ciri ibadah seseorang itu bagus. Karena yang menggerakkan lidah kita untuk kita berdoa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan lidah kita untuk meminta kepada Allah adalah Allah. Kalaulah Allah sudah menggerakkan lidah kita untuk berdoa, pasti Allah pengen kasih kita. Kemudian wudu adalah anak kunci sholat. Tidak akan sah ibadah sholat seseorang kalau wudunya nggak benar. Wudu yang dimasukkan di sini diawali daripada toharah, buang air kecil, buang air besar. Juga termasuk mensucikan pakaian. Jangan mensucikan pakaian dengan cara merendam, tapi dengan cara membilas dengan air mengalir. Maka antum yang sudah dewasa sepatutnya nggak ikut laundry. Kenapa? Karena dicuci pakai laundry itu 75% diyakini tidak suci. Diyakini tidak suci. Karena dia masukkan kain kita dalam mesin cuci, kasih air, sabun, dan dibilas, masukkan air lagi, dibuang air, dikeringkan, selesai. Nggak ada proses
mengalirkan air kepada pakaian, itu nggak ada. Kalau pakaian saya suci, nggak ada najis, pakaian orang lain yang dicuci di situ. Yang kecil-kecil nggak ada masalah, mungkin karena kecil. Tapi kalau sudah balik nggak boleh, karena ibadahnya sudah dihitung. Itu toharoh, masuk kategori wudhu. Wudhu bukanlah wudhu praktek seperti yang kita pahami, tapi wudhu yang dimasukkan di sini adalah toharoh. Bagaimana belajar mensucikan pakaian, begitu juga mensucikan anggota tubuh. Biasa ketika air habis, antum mandi di air yang ditampung di keran. Sabun juga di situ, airnya keluar masuk, air suci. Gak ada masalah awal kali untuk berusaha menyabunin badan sampo, tapi akhirnya itu mesti di air yang bersih. Gak boleh air dalam ember itu yang untuk mandi dekat ember, sabun masuk, odol masuk, sampo masuk, siram lagi ke badan. Maka di mana-mana kita buat sistem mandi itu di bak mandi, karena airnya pasti 2 pula. Tapi karena darurat mungkin air habis, antum mandi di ember, mandi di WC, itu lebih parah lagi. Badannya nggak bersih karena air yang dipakai adalah air bolak-balik. Itu toharoh maksudnya. Maka kalau itu belum selesai, artinya sholatnya nggak sah. Sholat tidak sah. Dan sholat adalah anak kunci surga. Kalau sholat tidak sah, nggak punya kunci untuk masuk surga. Ini nggak usah masuk deh, keliling-keliling surga aja deh. Lama-lama keliling surga diusir oleh sapang, masuk neraka. Jadi perlu belajar toharoh badan, pakaian, tempat, peralatan, lantai, rumah juga sama. Semua yang berhubungan dengan kita. Nah, apabila toharoh itu benar, maka sholatnya benar. Apabila sholatnya benar, maka dia akan masuk surga. Hadis Nabi, idza sholahat sholaha sairu amali. Apabila sholatnya benar, dianggap benar amalan yang lain. Wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak, maka dianggap rusak amal yang lain. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah senjata orang beriman. Wa imaduddin, dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ardh, dan cahaya langit dan bumi. Hadis sahih. Doa senjata orang beriman. Pada hari ini kita tidak tahu dengan makar apa yang terjadi, apa yang masuk dalam Islam, apa yang masuk dalam organisasi Islam, siapa yang ada dalam tubuh Islam, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rencanakan. Kita tidak punya kecuali hanya doa. Hanya doa, yang lain tidak ada. Dan doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi orang beriman. Maka perlu setiap hari ada doa khusus yang diperuntukkan untuk Islam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa adhilla syirka wal musyrikin, wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin, wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din, wa alif baina qulubil mu'minin. Itu doa yang mesti dibaca oleh imam kita dalam qunut subuh. Kemarin kita temukan hadis al-mu'amminu ala du'a, al-mu'amminu ala du'a
syarikani fil ajr, yang berdoa, yang mengaminkan, berkongsi dalam ibadah, berkongsi dalam pahala. Maka ketika kita kunut subuh, diminta untuk betul-betul konsentrasi, nggak ada tantangan, pas sejajar dada, kemudian mata menghadap ke telapak tangan. Amin. Tinggal ngomong amin saja. Hanya itu yang bisa kita buat. Dan itu adalah senjata orang beriman. Dan doa adalah tiang agama. Ketika orang Islam memiliki doa, tidak ada satupun yang mampu mengganggu Islam. Maka di masa khalifah seorang zalim, dia yang paling dia takuti adalah doanya orang soleh. Itu yang paling dia takuti. Yang lain tidak takut. Nah, bagaimana doa itu tidak mujarab kalau sudah orang-orang soleh memakan harta haram? Kalau dalam tubuh mereka sudah mengalir benda haram, maka bagaimana hari ini setiap orang Islam mengalir dalam dirinya benda haram? Kenapa mereka melihat kemajuan Islam? Doa para hafiz Quran, doa anak-anak yang belum balik yang sudah beribadah, di mana pondok-pondok pesantren, anak-anak kecil belum balik sudah sholat 5 waktu, kemudian mereka doa bersama, kemudian para hafiz Quran, ini doa mengancam mereka. Nah, bagaimana doa itu tidak ijabah? Mereka harus masuk dalam tubuhnya benda haram. Doa yang paling dikhawatirkan adalah doa kaum muslimin di Arafah pada pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana setiap orang yang hadir di Arafah itu masuk dalam tubuhnya benda haram, sehingga doanya tidak dijabah oleh Allah. Betul-betul mereka pahami hal seperti ini, sehingga Khalifah Zalim di zaman itu mereka mengundang orang soleh itu dikasih makanan haram. Selepas itu dia tersenyum, kata dia, aman saya dari doa kalian. Memang memakan benda haram tanpa kita ketahui tidak dosa, tidak dihisab, tapi keberkahannya, efek daripada memakan itu tetap Allah berikan, tetap kita rasakan dengan tidak diijabahnya doa. Nah, sekarang doa itulah tiang agama. Tiangnya itu gak ada lagi. Kemana mau kita minta doa sekarang yang doanya dijabah oleh Allah? Sama siapa mau kita datang? Ada? Susah mencari orang mujabud dakwah. Ketika dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah mereka usahakan setiap makanan yang dimakan, minuman yang diminum, obat-obatan yang dibeli, itu hampir rata-rata, hampir dimasuki oleh benda-benda haram tanpa kita ketahui. Sudah makan baru tahu, oh ada enzim babi, dah habis 1 pak, baru tahu ada enzim babi. Apa itu? Alkohol. Ada alkoholnya. Bagaimana mau ijabah doa oleh Allah kalau ada alkoholnya? Doa itu adalah tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Apabila doa dijabah oleh Allah daripada kalangan orang soleh, agama akan berdiri, orang beriman akan terlindungi, langit dan bumi akan bercahaya. Maknanya keberkahan turun dari langit, keberkahan akan muncul dari bumi ketika doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u, doa itu la yuraddu, tidak ditolak. Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Hadis riwayat Hamim. Apa itu Hamim? Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Dal, Ta, Nun,
Habba Ibnu Hibban. Hadis sahih dari Sayyidina Anas bin Malik. Waktu istijabah doa diantaranya adalah antara azan dan iqamah, terlebih azan Jumat. Nah, azan Jumat setelah khatib naik mimbar, lalu azan dikumandangkan, maka kita gunakan kesempatan untuk berdoa untuk Islam dan Muslim. Kita baca doa selepas azan, kita tambah dengan doa-doa untuk umat Islam sampai khatib memulai khutbahnya. Ketika khatib sudah bilang alhamdulillah, berhenti berdoa. Bagi khatib juga, setelah azan sempatkan untuk berdoa sebelum berdiri menyampaikan khutbah. Kasih kesempatan yang cukup untuk jamaah berdoa untuk kepentingan Islam. Begitu juga duduk antara dua khutbah, manfaatkan juga untuk doa kaum muslimin. Begitu juga setelah khutbah kedua, khatib baca doa untuk orang Islam. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Hanya doa yang kita miliki. Nah, doa yang tidak ditolak ini dalam sehari semalam ada 5 kali. 5 kali. Jangan tidur selepas tahajud. Nah, apalagi di aula, apalagi di karpet. Doa, itulah doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, maknanya sama. Doa bainal adzani wal iqamah, doa antara azan dan iqamah mustajab, dikabulkan Allah. Fad'u, maka berdoalah kalian. Berdoalah kalian. Hadis sahih. Hadis di bawah juga sama, ad-du'a mustajab bainan nida'i wal iqamah. Doa itu dikabulkan Allah antara azan dan iqamah. Ad-du'a mustajab, doa dikabulkan Allah bainan nida'i wal iqamati, antara azan dan iqamah. Hadis di bawah, Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u yaruddul qada'a. Doa akan menolak qada. Apa itu qada? Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa tertolak dengan doa. Lalu bagaimana dengan pernyataan takdir tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah adalah 4 takdir yang ditulis dari alam rahim, dari alam dalam alam rahim. Rezeki, ajal, ahli neraka, ahli surga. Nah, takdir selain dari 4 tersebut yang disebut dengan takdir mu'allaq atau qada mu'allaq yang terjadi 24 jam dalam kehidupan kita, itu bisa tertolak dengan doa. Kemarau panjang misalnya, dengan doa istisqa tertolak kemarau panjang, turun hujan. Doa hajat, doa setelah salat hajat, itu bisa menolak bala dan menunaikan hajat. Tapi kalau takdir soal rezeki itu tidak. Takdir soal ajal juga tidak. Takdir jadi ahli surga juga tidak. Wa innal birra, sesungguhnya berbakti, al birra, bakti kepada kedua orang tua, yazidu fir rizki, itu bisa menambah rezeki. Innal birra, sesungguhnya bakti,
yazidu menambah ia fir rizki, pada rezeki. Yang maksud ditambah di sini adalah keberkahannya, bukan nominalnya. Nominalnya sudah ditetapkan di alam rahim, termasuk 1 dari 4 yang tidak bisa dirubah dengan doa. Tapi keberkahan bisa bertambah dengan bakti sama orang tua. Maka bakti kepada kedua orang tua itu bukan standar adat, bukan juga standar masyarakat, tapi menurut standar syariat. Misal, ketika antum belajar agama, orang tua belum paham dengan agama, sehingga nggak boleh belajar agama, nggak usah belajar agama, belajar biologi saja. Tapi antum nekat untuk menghafal Quran, berarti bertentangan dengan keinginan orang tua. Apakah itu disebut anak durhaka? Tidak, itu anak bakti. Karena bakti itu bukan berarti membuat orang tua restu. Bakti itu bukan berarti orang tua senang. Tapi bakti itu adalah membahagiakan orang tua secara ilmu syariat. Itu yang bakti. Misalnya, ketika orang tua terlibat perkara haram, antum lihatin saja sebagai anak berbakti misalnya, nggak mau nyakitin hatinya, itu nggak bakti itu namanya. Tapi ketika antum sampaikan yang kasih sayang dan mahabbah, walaupun orang menganggap ini terlalu berlebihan, anak kurang diajar, tapi menurut agama itu adalah bakti, tanasuh. Bosan, nggak boleh orang tua sholat jamaah di masjid, sholat di rumah saja, saya bakti. Itu nggak bakti itu. Suruh ngambil jeruk tetangga, pinta orang tua, bakti. Seperti yang saya ceritakan di kelas, disuruh dia punya kenalan, itu bakti, bukan. Jadi standarnya adalah perintah itu menguntungkan orang tua di akhirat, atau sesuatu yang kita lakukan itu menguntungkan mereka dunia akhirat. Itulah yang dimaksud dengan berbakti. Nah, bakti seperti itu akan menambah rezeki, akan menambah keberkahan daripada rezeki anak-anak yang berbakti. Tapi anak yang tidak tahu hak orang tua, anak yang tidak bisa memberi manfaat kepada orang tua di dunia ataupun di akhirat, maka rezekinya tidak ada keberkahan. Banyak tapi tidak membawa kebahagiaan, apalagi sedikit. Tapi apabila dia punya bakti yang cukup, maka rezeki yang sedikit akan mencukupi keperluannya. Karena Allah jaga dia dari penyakit misalnya, dari musibah dan sebagainya. Jumlah gak bertambah. Misalnya kadarnya cuma satu hari 20.000 rupiah, tapi keperluannya cuma makan saja. Yang satu rezeki dia sehari 200.000 rupiah, untuk obat 150.000. Nah, untuk musibah 40.000, untuk makan tinggal 10.000. Itu yang dimaksud dengan keberkahan. Keberkahan rezeki yang Allah berikan bisa memenuhi kebutuhan, bahkan berlebih, dengan cara Allah elakkan dari musibah dan sebagainya. Wa innal abda, dan sesungguhnya hamba, la yuhramur rizqa. Yuhrimu, yuhramu, yuhram. Dan sesungguhnya hamba la yuhramu, sungguh dihalangi ia hamba. Yuhramu, sungguh dihalangi ia hamba agar rezekinya
bil dzambi yusibuhu, dengan sebab dosa yang ia lakukan akannya. Bil dzambi yusibuhu, dengan sebab dosa yang ia lakukan akannya. Itulah penghalang rezeki, dosa. Bagaimana seseorang akan mendapatkan keuntungan dari riba? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Karena dia sedang berbuat dosa. Berarti semakin dekat ketaatan seseorang, semakin bertambah, Allah akan semakin berikan kemudahan. Tapi apabila dia semakin jauh dari Allah, Allah akan berikan kesempitan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari mengingat Allah, ibadah salat terutama, dia akan mendapatkan kehidupan sempit. Kehidupan sempit. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya nomor 4263. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u jundun." Doa itu adalah salah satu tentara. Ad-du'a'u jundun. Doa adalah salah satu tentara min ajnadillah, dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujannadun. Mujannadun maknanya yang ditentarakan. Tentara yang ditentarakan. Maksudnya adalah pasukan yang dipastikan kemenangannya. Yaruddul qada'a, menolak ya doa akan qada. Qada biasa kita dengar qada qadar. Percaya kepada qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Nah, semua ketetapan yang tidak baik itu akan tertolak dengan doa. Ba'da ayyub roma, setelah bahwa diputuskan ia. Setelah bahwa diputuskan dia. Apa maksud diputuskan? Setelah seseorang setelah seseorang dimudahkan untuk bersabar atas qada tersebut, dia ridha dengan qada tersebut, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana diputuskan. Maksudnya bagaimana? Apakah dengan asbab doa yang dia doakan, lalu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tidak terjadi? Kalaulah tidak terjadi, berarti orang tersebut terelak dari pahala sabar, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dari pahala ridha dan takdir Allah. Ternyata tidak. Kalaupun doa yang dia doakan menyebabkan sesuatu musibah itu tidak terjadi, yang pahala sabar atas musibah itu kalau terjadi, pahala membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau musibah itu terjadi, pahala ridha dengan musibah itu tetap diputuskan hak milik dia. Tapi musibah nggak jadi terjadi. Itulah khasiat doa. Misalnya, antum kehilangan sendal. Pertama sabar hilang sendal dapat pahala. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dapat pahala. Kemudian ridha dengan keputusan Allah hilang sendal dapat pahala. Lalu dia berdoa, ya Allah,
jangan sampai sendal saya hilang. Pas dia keluar memang tidak hilang sendalnya karena doa tadi. Tapi ditakdirkan di lauh mahfuz sendalnya hilang pada hari itu. Tapi karena berkat doa sendalnya nggak jadi hilang. Kalaulah hilang sendalnya, dia akan dapat 3 pahala: sabar, ridha, istirja. Tapi dengan khasiat doa tadi, sendalnya tidak jadi hilang, 3 pahala ini tetap masuk dalam catatan amalnya. Itu makna ba'da ayyub roma. Setelah bahwa diputuskan 3 pahala musibah ada dalam catatan amalnya, tapi musibahnya nggak jadi terjadi. Kira-kira pulang ke akhirat ada sekian musibah yang menimpa diri kita yang tidak terjadi dengan asbab doa. Kira-kira berapa pahalanya itu? Lihat, hilang telinga. Nah, sabar dia. Nggak pernah serasa saya hilang telinga di dunia. Kita baca dalam kitab Sofhat min Sabaril Ulama, di musim dingin mereka tetap belajar, ini telinganya beku seperti es, terbentur dengan dinding likit, patah telinganya. Ada musibah itu tertulis dalam catatan amal dia, bersabar atas hilang telinganya. Tapi sejarah selama hidup di dunia nggak pernah dia hilang telinga. Ternyata dia pernah doa, ya Allah jaga anggota tubuh saya, sehingga takdir dia hilang telinga nggak terbukti di dunia. Tapi pahala sabar atas hilang telinga sudah ada dalam catatan amal. Hadisnya dhaif memang, tapi ini kan fadilah amal, bukan hukum. Nah, hadis berikutnya sahih. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat dari perkara yang sudah terjadi. Doa itu yanfa'u, memberi manfaat, maknanya bisa mempengaruhi dari sesuatu yang sudah terjadi. Wa mimma lam yanzil, dan sesuatu yang belum terjadi. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, itu bisa dirubah dengan doa. Fa'alaikum ibadallah, hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah selalu dengan doa. Fa'alaikum ibadallah, hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah bid-du'ai, selalu dengan doa. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa. Ad-du'a'u yarudul bala. Doa itu bisa menolak cobaan. Doa bisa menolak bala. Bahkan ada khusus doa tolak bala. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wat ta'una wal munkar wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Lukupin tangan di surau-surau, di masjid-masjid, setiap subuh doa itu dibaca, sehingga kampung aman dari bala. Sekarang fatwa haram kunut subuh, hilang doa itu, akhirnya kampung tembus dengan bala, cobaan. Anak-anak susah diatur, perkara-perkara yang merusak akidah, akhlak masuk ke kampung-kampung. Tidak ada lagi perisai, tidak ada lagi pelindung, tidak ada lagi senjata. Kenapa? Doa tolak bala sudah dihapuskan, karena hukumnya bid'ah. Itu asbab fatwa mereka itu. Tapi kalau sekiranya yang sholat berjamaah di kampung sehari, setiap hari dia doa tolak bala. Bahkan dulu
ketika imam tidak baca doa tolak di sholat tarawih witir 16 Ramadan terakhir, 15 Ramadan terakhir, itu orang bertanya, kenapa nggak ada doa tolak balanya tadi? Sampai dipertanyakan begitu, kenapa nggak ada doa tolak balanya? Bahkan ketika saya berdoa hidup dengan masyarakat, kita nggak telungkupkan tangan. Dia tanya, kenapa tangannya nggak telungkupkan? Jadi perkara yang kecil, tangan ditelungkupkan, nggak ditelungkupkan, doa tolak bala ada nggak ada, itu dipermasalahkan. Sekarang justru permasalahan kenapa pakai doa tadi? Doa itu penting. Nah, bisa menolak bala. Kalau setiap hari masyarakat baca doa tolak bala, mana bisa bala datang? Tapi ketika doa sudah dihujat, tidak boleh berdoa, bala menyerbu. Anak-anak nggak jumpa di masjid, nggak jumpa di musola, hilang tak kemana. Salat Jumat, ada anak-anak SD salat Jumat, ada di luar, mama ini bising-bising, anak SMP juga. Nah, itu balak namanya. Kami dulu ditanya, ada nggak salat Jumat dari TPA? Dan masyarakat laporkan, anak pulang nggak sholat Jumat. Sekarang bala itu tidak lagi penolaknya, biarin aja dah. Seolah-olah di kampung itu sesuatu yang terjadi, kenakalan, bising-bising sholat Jumat, orang sholat Jumat, anak-anak berlarian di luar, itu nggak bisa lagi ditegar, nggak bisa lagi dihalang. Nggak ada lagi orang bisa ngomong. Itulah salah satu balak yang terjadi. Khair. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mahjubun anillahi. Doa itu dihalang dari Allah. Ad-du'a'u mahjub. Doa itu dihalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak tembus ke langit, tidak sampai ke hadirat Allah. Makna lebih jelasnya tidak dikabulkan oleh Allah. Hatta yusalla ala Muhammadin, sehingga diucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih, dan keluarganya Nabi. Apabila doa tidak diawali dengan puji dan selawat, doa itu nggak bakal dikabul oleh Allah. Maka salah satu syarat doa ijabah, awali dengan puji dan selawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru doa dikabulkan oleh Allah. Dan doa yang mesti diawali dengan puji dan selawat adalah doa-doa tertentu. Bukan doa-doa lepas. Bukanlah masuk WC pakai puji selawat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa itu enggak perlu. Karena doa itu tujuannya adalah zikir. Doa ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Doa ketika keluar rumah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa masuk masjid. Nah, pakai apa kan? Doa masuk masjid enggak apa. Caranya doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk WC, keluar WC, pakai baju, pakai sandal, keluar rumah, doa naik kendaraan, itu doa-doa yang tujuannya adalah zikir, itu tidak perlu pakai puji dan selawat. Doakan juga. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar.
Gak perlu langsung saja Allahumma barik lana. Tapi doa yang dimaksudkan pakai puji, salawat dan salam adalah doa-doa yang tidak terkait dengan waktu dan keadaan. Doa selepas sholat, doa jenazah, doa istisqa dan yang lain-lainnya. Ad-damu miqdaru dirhami, darah seukuran uang dirham. Ad-damu darah, miqdaru seukuran, dirhami uang dirham. Yuksalu dicuci, dibasuh. Wa tu'adu minhus salatu, dan diulang. Dari karenanya darah akan ibadah sholat. Kalau selepas sholat kita terlihat di celana, terlihat di baju kita ada darah seukuran uang dirham. Seukuran dirham ya sebesar uang 500 kita punya uang logam. Nah kira-kira sebesar itu ada darah di pakaian kita. Kita sadar setelah kita sholat, itu pakaian wajib dicuci dari darah itu. Kemudian sholat yang tadinya pakai pakaian berdarah sebanyak itu diulang. Kenapa dibahas hukum ini? Lengkapnya hukum ini adalah ada sejenis najis sedikit kalau terbawa dalam sholat dimaafin. Pertama, darah. Yang kedua, nanah. Sedikit darah, sedikit nanah ada di pakaian, ada di baju orang sholat, itu nggak ada masalah. Nggak perlu dicuci. Kena percikan sedikit darah ayam, percikan darah kawan, percikan darah hewan, pokoknya selain anjing babi. Kalau sedikit nggak ada masalah. Sedikitnya sebesar apa? Kurang dari uang dirham. Kira-kira sekuku misalnya, nggak masalah. Tapi kalau sampai sebesar uang dirham, itu dianggap banyak. Dan sholat wajib diulang kalau sekiranya terpakai pakaian itu dalam sholat. Nah, ulama fikih membahas hal ini. Kalau sekiranya di pakaian seseorang ada darah beberapa tempat, cuma di setempat itu nggak banyak. Di lengan sini ada 3 sebesar kuku, 1, 2, 3. Di baju sini juga, di punggung juga. Kalau dikumpulin banyak deh. Tapi kalau per tempat cuma sedikit. Nah, ulama bertanya, apakah hal itu boleh dibuat sholat atau tidak? Ismail. Kemarin baru dibaca. Hah? Ada 2 pendapat. Yang kuat? Yang kuat? Yang kuat? Dianggap banyak? Dianggap banyak atau dianggap dikit? Dia anggap sedikit. Dianggap sedikit. 1 uang dirham nempel di tangan kanan, nggak boleh buat sholat, cuci. Tapi 1 uang dirham tuh kalau dikumpulkan, dia 1 uang dirham, cuma nggak 1 tempat, banyak tempat. Nah, itu boleh dibuat sholat. Nah, dalam masalah darah juga terjadi khilafiyah di kalangan ulama. Darah yang mana yang banyak, yang sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak. Kata ulama, menurut pendapat yang kuat, darah ajnabi, darah orang lain. Termasuk darah orang lain adalah darah kita yang sudah terpisah dari tubuh kita lalu mengenai pakaian. Itu dianggap darah ajnabi. Misalnya antum bekam dan masukkan darahnya dalam gelas, tumpah ke pakaian antum, banyak, itu nggak dimaafkan. Itu kan darah sendiri. Karena dia sudah terpisah lalu kembali ke kita, itu dianggap darah asing. Tapi apabila darah itu dari kita sendiri, banyak pun dimaafin.
sedang sholat bisulnya meletus, keluar darah, keluar nanah, basah celana dia, batal nggak sholatnya? Tidak batal. Kenapa? Darah sendiri. Darah sendiri. Kaki luka, baru jatuh di motor, banyak darahnya. Kalau dicuci perih, pakai aja sholat, nggak ada masalah. Kemudian darah bekas bekam yang ada di tubuh, banyak tempat, kan nggak dicuci kan? Hanya dilap saja. Apakah bersih dengan cara dilap? Tidak, darah tidak bersih dengan cara dilap, mesti dicuci. Tapi karena itu darah kita sendiri, dimaafin. Nah, gak ada masalah. Selepas bekam gak usah mandi, langsung saja sholat. Bekas darah kita sendiri dimaafin walaupun itu banyak. Jadi hadis yang mengatakan ukuran 1 dirham, darah yang ada di pakaian itu dicuci. Kalau ke bawah sholat wajib diulang. Itu maksudnya adalah darah ajnabi, bukan darah kita. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, ad-dananir wad-darahim khawatimullahi fi ardih. Uang dinar dan uang dirham, uang dinar dan uang dirham itu adalah stempel Allah, khawatim, jamak pada khatam, stempel Allah di muka bumi. Man ja'a bi khatami maulahu, siapa saja yang datang dengan stempel majikannya. Man ja'a, siapa saja yang datang bi khatami maulahu, dengan stempel majikannya. Qadaitu hajatahu, aku akan tunaikan hajatnya. Maulahu maknanya majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini bicara soal apa? Hadis bicara soal apa? Ekonomi. Nah, dinar dan dirham itu stempel Allah. Orang yang membawa stempel Allah akan tertunai hajatnya. Hadis hasan, ini perlu dipertimbangkan, bukan hadis dhaif. Ini bisa jadi dalil. Maknanya adalah orang yang menyimpan uang dinar dan dirham akan tertunai hajatnya. Tapi menyimpan uang kertas belum tentu. Apalagi menyimpan uang di bank itu belum tentu. Nyetornya cepat, ngambilnya lama. Tapi kalau nyimpan uang dinar, emas dan perak, antum pergi pasar langsung timbang dapat uang. Dan nilainya tidak akan turun. Dan nilainya tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dinar dan dirham nilainya tidak bisa dipengaruhi oleh teknologi manapun. Tapi kalau rupiah terpengaruh. 100.000 dulu, oh, Masya Allah besar harganya. Saat ke mondok untuk uang keperluan seminggu 5.000 rupiah saja. Antum 15.000 sekali belanja. Saya 5.000 seminggu. Berubah nilainya. Tapi 1 gram emas dulu dengan 1 gram emas sekarang nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Maka Nabi katakan dinar dan dirham itu adalah stempel Allah. Siapa yang punya stempel Allah akan tertunai hajatnya. Kalaulah orang dulu 20 tahun yang lalu dia simpan uang 50 juta sampai hari ini tetap 50 juta, tidak dia ganggu dan tidak dipakai sama sekali, maka nilai uangnya berkurang. Nggak bisa lagi tertunai hajatnya. Waktu dulu dia 50 juta itu beli rumah. Nah, disimpanlah uang 50 juta rupiah. Sekarang mau beli rumah, dapat nggak?
nggak dapat. Tapi kalau sekiranya disimpan waktu itu dinar, maksudnya emas senilai 50 juta rupiah, maka pada hari ini itu tetap dengan nilai yang sama. Jadi yang punya tabungan lebih baik disimpan dalam bentuk dinar dan dirham. Kecuali tabungan yang keluar masuk itu nggak perlu. Nah, amanah antum boleh keluar uang dinar, nggak dapat. Minta uang dinar berapa? 150.000. Patah dikit. Nah, sampai pondok hilang. Itu nggak usah berpikir. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah, wal akhiratu haramun ala ahli dunya, wal dunya wal akhiratu haramun ala ahlillah." Dunia itu haram. Nah, haram ini bukan berarti dosa besar. Haram di sini maknanya dihalangi. Dunia itu dihalangi Allah atas orang-orang akhirat. Dan dunia itu dihalangi Allah atas orang-orang akhirat. Akhirat itu Allah halangi atas ahli dunia. Akhirat Allah halangi atas ahli dunia. Dunia dan akhirat itu Allah halangi atas ahlillah. Itu maqam paling tinggi, ahlillah. Ini kayaknya tinggi tasawurnya ini. Masya Allah. Nah, potongan pertama, dunia terhalang terhadap ahli akhirat. Maksudnya orang yang fokus kepada akhirat, dia tidak bisa mendapatkan dunia. Dan orang yang fokus terhadap dunia tidak bisa mendapatkan akhirat. Ini dalam mana bukan tidak dapat sama sekali. Bukan tidak dapat sama sekali. Tapi apabila dia memberikan waktu untuk dunia, pasti waktu untuk akhirat berkurang. Apabila dia berikan waktu untuk akhirat, waktu untuk dunia berkurang. Sedangkan ahlullah, orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhiratnya pun berkurang. Ad-dunya wal akhirata haramun 'ala Allah li'anna jannat ammatul mu'minin jannatul makasib wa jannatul kamalil arifin jannatul mawahib. Itu pembahasannya. Surganya orang-orang beriman adalah surga yang diusahakan. Sedangkan surganya al-arifin billah itu surga pemberian Allah. Maka betul ungkapan ulama tasawuf yang mengatakan, saya ibadah bukan mengharapkan surga, bukan juga takut dari neraka, tapi saya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa ini benar. Bahasa ini benar, tapi tidak benar kalau disampaikan di khalayak umum. Hanya benar untuk ahlinya. Maka di antara ulama tasawuf mengatakan, saya ini sholat bukan karena takut neraka, bukan juga harap surga, tapi hanya karena Allah semata. Itu disebut dengan ahlillah. Nah, ahlillah itu jangankan dunia, akhirat pun gak dapat ya. Maksudnya kemana Allah tempatkan mereka? Maksudnya adalah
Surga yang dijanjikan berdasarkan amal mereka nggak dapat. Tapi yang mereka dapatkan adalah surga pemberian khusus dari Allah. Itu penafsiran di dalam disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Abdul Rauf Al-Manawi. Jadi manusia itu ada 3 tingkatan. Pertama ahlul dunia, yang kedua ahlul akhirah, yang ketiga ahlullah. Nah, orang ahlullah ini mereka tidak ada motivasi surga neraka. Bagi mereka bicara motivasi surga neraka itu kekurangan. Sholat duha biar rezeki berkah. Masih mikir dunia dia. Duha pun untuk dunia. Nah itu kalau kita orang-orang bawahan biasa itu bagus sudah. Soleh nanya itu. Kenapa jaga sholat duha? Tanya tahu apa kamu sholat duha? Biar Allah berkahi rezeki dan kesehatan. Soleh bagus. Tapi Allah katakan tidak. Ibadahmu masih cari dunia. Nah betul itu. Karena makamnya ahlullah. Ketika ada seseorang membaca surah Waqiah untuk apa? Keberkahan rezeki. Baca surah Al-Muluk, selamat dari azab kubur. Baca surah Yasin, selesaikan masalahnya sampai sore. Dia lakukan amal ibadah seperti itu disebut ahlul akhirah. Tapi kalau didengar oleh ahlullah, itu tercela. Kenapa kamu buat ibadah masih mencari dunia? Sehingga keluarlah bahasa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nah, kebaikan-kebaikan orang abrar itu dosa bagi orang-orang dekat. Bagi orang-orang baik itu udah baik itu. Tapi bagi orang-orang dekat kepada Allah, orang-orang khusus Allah, itu masih kesalahan. Nah, itulah masukkan ahlullah tadi. Mereka nggak lagi bicara soal surga dan neraka. Mereka berbicara soal keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika keindahan Allah sudah meliputi dirinya, dia nggak urusan lagi itu. Nah, sehingga kita lihat sebahagiannya kita lihat ibadahnya itu kayak kurang begitu. Kayak kurang begitu. Sehingga ada 2 ulama beradik kakak, satu ahli fikih, satu ahli tasawuf. Ketika ahli tasawuf ini sholat, ada kainnya kotor kena darah, maka saudaranya ini mufaraqah dia. Tanya, kenapa kamu mufaraqah tadi? Maka yang kamu pakai darah, najis kan sesaat. Satu kali ahli fikih yang jadi imam, ahli tasawuf yang sholat, bersih pakaiannya, dia sholat, Allahu Akbar, mufaraqah pula ahli tasawuf. Kenapa kamu mufaraqah? Saya lihat darah mengalir di hatimu. Bukan di pakaian, tapi di hatimu. Sedang sholat kamu nafsu ibadah, nafsu surga. Menampakkan dengan pakaian yang rapi, suara yang bagus, memukau jamaah, nah itu masih ada riak di situ. Masih ada riak. Ibadah itu kalau masih ada riak, maka saya mufaraqah. Saya dengar daripada dendangan, daripada suara kamu tadi itu, jika amin jamaah amin, kamu semangat baca, maka saya mufaraqah. Di hatimu masih ada syaitan, gak ikhlas. Nah itu kan beda maqam. Makamnya beda. Maka kalau ketemu ahli tasawuf sama ahli fikih, dia debat. Sebetulnya nggak ada yang salah, cuma tempatnya beda. Satu makam bawah, satu makam atas. Maka ketika dibaca fadilah amal, datang ahli tasawuf. Apa beramal karena cari fadilah itu? Nggak lillah. Dia nggak salah, yang ini nggak salah juga. Cuma levelnya beda. Level makam. Satu ahlul akhirah, satu ahlullah. Nah, sini ada ahlullah. Nggak hirau dengan alam sekitar.
peci mau miring-miring, nggak mandi, nggak tahu nawi. Gak peduli, yang ada masalah. Pokoknya fanatillah. Nah, itu ahlullah. Insyaallah cukup. Mungkin ada pertanyaan. Ini kita belakang. Pertama di sini ada pertanyaan dari Ustaz. Apakah berdoa itu harus didahulukan dengan sholat ataupun zikir terlebih dahulu? Seperti berdoa ketika hujan turun sementara kita sedang berhadas. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kalau doa-doa masnunah itu tidak diawali dengan mukaddimah. Tapi kalau doanya perkara-perkara umumiyat, maka diawali dengan salawat dan salam. Tapi apabila doanya khas, penting, maka mesti diawali dengan sholat. Jadi ada doa yang diawali dengan sholat, ada doa yang diawali dengan puji, salawat dan salam, ada doa yang langsung nggak pakai mukadimah. Doa yang langsung tanpa mukadimah adalah doa-doa masnunah. Doa yang diawali dengan cukup puji, salawat dan salam itu doa kepentingan umum yang tidak sifatnya mendesak. Tapi apabila doa kepentingan khusus, turun hujan, doa minta hajat, doa kesembuhan misalnya, kita ingin mendapatkan kesembuhan untuk orang tertentu, kita bikin sholat hajat. Atau doa safar, mau safar, sholat dulu. Tapi kalau memang kita berhadas, cukup dengan puji, salawat dan salam. Tapi apabila perkara itu sangat penting sekali, urusan khas, misalnya ada seseorang yang tidak bersalah dizalimi dan dia penting kehadirannya di tengah umat Islam, lalu kita sholat hajat dan doa disebut dengan istighosah misalnya, itu memang perlu diawali dengan ibadah sholat. Apakah doa dijabah oleh Allah? Setiap doa pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang dijabah dengan disimpan pahalanya di akhirat, ada yang dijabah dengan dikabul langsung di dunia. Silakan Bapak-bapak. Pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan masalah sesuatu yang haram dalam masuk dalam tubuh kita, maka doa kita tidak akan dijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka berapa lama waktunya Ustaz, dan bagaimana caranya agar yang haram ini pun segera tersingkirkan atau dikeluarkan dari tubuh? Yang pertama Ustaz. Yang kedua, agak keluar dari bab, saya minta maaf mengenai sorban Ustaz. Jadi ada pertanyaan kawan, apakah mesti kita pakai sorban yang besar itu mesti alim dulu, atau boleh dipakai oleh awam dan alim? Yang ketiga agak banyak Ustaz, ya, dalam nama saya Ustaz. Yang ketiga mengenai tongkat Ustaz. Tongkat ini apakah mesti 40 tahun dulu kita mesti pakai tongkat kaidahnya, atau boleh sebelum 40? Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Pertama, kesan makanan haram dalam tubuh. Allah, sesuatu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau memakan atau meminum susu subhat. Ketika beliau meminum susu subhat, sehingga beliau memaksakan untuk memuntahkannya. Ketika beliau ditanya kenapa terlalu berusaha untuk memuntahkannya,
Maka beliau katakan walaupun hilang nyawa sekalipun akan saya muntahkan. Di sana bisa kita pahami bahasanya kalau makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dia akan berubah menjadi darah. Dan darah itu ada yang berubah menjadi daging. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haram, kullu lahmin nabata min suktin, pannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, neraka layak memakannya. Maka dalam hal ini kita dihadapkan dalam dua permasalahan yang kita nggak tahu. Apakah makanan haram yang kita makan ini jadi darah saja, atau tidak sempat jadi darah, atau sudah menjadi daging? Nah, kalau sudah menjadi daging, itu susah untuk dibersihkan. Kecuali Allah yang akan membersihkan. Dengan dia ditimpakan penyakit sehingga dia kurus, daging yang tadi dia makan haram itu hilang. Sehingga Nabi SAW bersabda, demam semalam itu akan menghapuskan dosa. Bahkan ketika orang akhir hayatnya diberikan penyakit adalah penyakit dan penyakit, itu salah satu tujuannya adalah kita berhusnuzan dengan Allah. Bisa saja daging yang tumbuh di tubuh kita itu dari makanan haram, sehingga Allah hilangkan daging kita. Sakit parah dia, Masya Allah parah sekali, nggak ada dagingnya lagi. Alhamdulillah, Allah hilangkan daging haram dari tubuh saya. Itu mestinya hal yang seperti itu, atau itu salah satu husnuzan dengan Allah ketika kita ditimpakan sakit kemudian kurus. Tapi apabila tidak sempat jadi daging, jadi darah saja, bisa saja keluar. Dengan demam misalnya, dengan luka dan sebagainya. Ada orang musibah, kena musibah, luka, keluar darahnya. Itu husnuzannya dari Allah, itu yang keluar darah haram. Bisa saja Allah sucikan seperti itu. Dan bisa juga Allah jaga dia, yaitu makanan yang dia makan tidak sempat jadi darah, ampas semuanya. Maka karena hal itu kita tidak tahu, jadi kita tidak bisa pastikan berapa lama makanan haram bisa menghalang ijabah doa seseorang. Tapi namun ulama ada sebagian mengatakan selama 40 hari doanya tidak dijabah oleh Allah. Jadi itu perkara ghaibiyah lah, yang hukumnya tidak pasti. Dan kita tidak bisa memberikan jawaban pasti setelah 40 hari doa orang makanan haram tidak terima oleh Allah. Kalau sekiranya darah haramnya masih ada, bahkan sudah menjadi darah daging misalnya, bagaimana cara melepaskannya? Hanya dengan taubat. Bertobat dan menyesali, supaya berdoa pada Allah, ya Allah sucikan dari badan saya dari perkara-perkara haram. Lepas itu langsung dia demam misalnya, tumbuh penyakit, atau bahkan diamputasi, innalillah. Itu jangan yang kayak gitu caranya, cara yang lain saja. Itu mungkin salah satu wujud dari pembersihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, orang beriman apabila dia menjaga diri dan berdoa supaya dielakkan dari perkara-perkara haram, Allah akan bikinkan cara-cara bagaimana haram itu hilang dari tubuh dia. Allah. Yang kedua tentang sorban. Dalam kitab fikih memang disampaikan begitu. Apabila seorang alim memakai sorbannya orang pasar, maka hilang marwahnya. Marwah itu bahasa kita, bahasa agamanya adalah muru'ahnya. Ini dibahas dalam bab nikah. Seorang wali harus adil. Dua orang saksi nikah harus adil. Apa itu adil? Terhindar dari dosa besar, tidak berkekalan di atas dosa kecil, dan bisa menjaga muru'ahnya. Itu baru yang gak adil.
Dan kata ulama fikih, salah satu yang menyebabkan muru'ah seseorang itu hilang kalau dia para ulama lalu pakai sorban orang pasar. Itu bahasanya. Berarti di sana ada bahasa sorban awam, sorban ulama. Tapi kalau ditanya mana contoh sorban orang awam, mana contoh sorban ulama, susah juga kita jawab. Karena kita baru kenal sama sorban. Dan kita baru kenal, baru lihat ulama pakai sorban. Kemudian para ulama, ada salah satu ulama yang sorbannya besar sekali. Besar. Ketika sujud tuh nggak bisa dipakai gitu. Nah, buka dulu, baru taruh, baru sujud. Dan sujud baru pasang lagi. Saking besar sorbannya. Lalu ditegur oleh ulama lain, kamu bikin banyak gerak aja dalam sholat, bikin gak khusyuk saja, sorban sebesar itu. Beliau jawab dengan hadis Nabi, ja'altul imamati kal umamati. Saya perlakukan sorban saya seperti Nabi memperlakukan cucunya Sayyidatina Umamah. Kan waktu berdiri Nabi gendong, waktu sujud Nabi lepaskan. Nabi buat seperti itu kepada cucunya, saya buat seperti itu kepada sorban saya. Lalu apa masalahnya buat kamu? Nggak ada masalah kalau ada dalilnya gitu. Jadi ada sorban ulama. Nah, dalam menentukan sorban ulama kah itu, sorban awam kah itu, sorban orang pasar itu, tentu hal ini bisa kita nilai kalau masyarakatnya masyarakat sorban. Sementara masyarakat kita nggak masyarakat sorban. Bagaimana kita mengukurnya? Maka setiap perkara yang tidak ada standarnya dalam agama, maka mengukurnya menurut uruf. Sehingga keluar kaidah usul yang berbunyi al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Nah, sekarang sorban belum jadi adat di tempat kita. Ketemu orang pasar pakai sorban, tukang cabai, tukang bawang, tukang obral, dia obral pakai mie, dia pakai sorban, ada? Nggak ada, berarti belum ada tempat kita. Kalau begitu sekarang ada sorban ulama dan sorban orang yang kenal agama. Kita lihat juga ulama mana? Buya Hamka nggak pakai sorban. Kalau begitu nggak ada hurufnya tempat kita berarti. Tempat kita nggak ada hurufnya. Kalau nggak ada hurufnya ya nggak ada hukumnya. Nah, buatlah sorban yang cocok dengan kita lah gitu. Kira-kira nilai-nilai sendirinya, pantas atau nggak pantasnya, itu aja. Untuk mengambil sepanjang karpet gitu, bulung kepala, nggak pantas. Nah, standarnya kepantasan aja. Nah, untuk tempat kita karena belum ada adatnya, karena tidak ada kebiasaan bersorban, maka hukumnya sesuai dengan hukum kepantasan. Kalau kita masuk ke wilayah satu tempat misalnya Pakistan atau India, yang mereka sudah ada standar sorban, ini standar mufti, ini sorban orang pasar, ini sorban kuli. Kalau kita masuk itu kita sesuaikan dengan tempat itu. Tapi kalau kita masuk di wilayah kita yang belum ada standarnya, belum ada adatnya karena tidak memakai sorban, maka kita lihat kepantasan saja. Batasan kepantasan, ukurannya, panjangnya, kemudian besarnya. Tapi kalau soal ekornya ada hukumnya. Tidak boleh kurang dari 1 jengkal, tidak boleh lebih dari 1 hasta. Kemudian posisi ekornya di sebelah kanan atau di tengah, tidak dianjurkan di sebelah kiri. Tapi para masyayikh tasawuf memakai sorban di sebelah kiri ekornya. Kenapa? Karena supaya menutupi hatinya. Itulah ribet. Itu standar tasawuf. Kemudian ada sorban yang bulat, ada sorban bertingkat, ada sorban tertutup telinga sebelah, ada kedua-duanya, ada enggak tertutup. Yang penting bagus. Innallaha jamil yuhibbul jama'.
Allah itu indah, suka keindahan. Jadi jangan pakai sorban gak perban. Ya asal lilit saja. Itu bukan sorban namanya. Dia ada standar kepantasan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah. Jadi itu hukumnya. Bagaimana disesuaikan sorban dengan kepala kita? Ada para ulama macam-macam sorbannya. Sorban Yaman, sorban Mekah. Sorban Mekah bukan yang ditutup kepala itu ya. Taruh kali itu bukan sorban Mekah itu sorban Bani Su'ud. Asal usulnya adalah mereka itu kan gembala unta. Untuk memparkirkan unta itu diikat di lututnya tali. Masukkan tali. Ketika mereka buka ikatannya, tali itu ditaruh di kepalanya. Nah, itu tali yang ada di kepala mereka itu pengikat lutut unta. Simbol mereka pengembala unta. Antum lihat orang Arab pakai begitu, sehingga lulusan kemarin TPA atau Quran, pakai yang merah itu, taruhlah tingkat unta di kepala. Itu nggak ada dalilnya. Nah, yang sorban yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu pakai peci di dalamnya. Nggak ada yang nggak pakai peci. Hadis kita jumpa, sorban Nabi itu di dalamnya ada peci. Tapi ukurannya berapa? Tidak ada ketentuan. Warnanya ada yang hitam. Nabi juga pernah pakai sorban merah dan putih. Itu adalah warna yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Terakhir tentang tongkat. Tongkat itu memang usia 40 tahun. Karena Nabi SAW bersabda, tongkat adalah sunnatul anbiya, sunnah para nabi. Dan seluruh para nabi diangkat jadi nabi semuanya setelah usia 40 tahun. Rata-rata, kecuali Nabi Isa alaihissalam, beliau sudah jadi nabi sebelum berusia kuhul. Jadi kalau sudah 40 tahun baru pakai tongkat. Kalau sebelum usia 40 tahun tidak sunnah pakai tongkat. Mungkin siapa?